kenalin, aku Tasya. Jadi di video kali ini aku bakal bikin tutorial buat bikin lettering. Apa sih lettering? Jadi lettering itu adalah perkembangan dari huruf tegak bersambung yang kalian biasanya tulis di buku garis-garis ataupun buku apapun. Jadi lettering itu kayak perkembangannya. Tapi bedanya kalau huruf tegak bersambung kan kita pakai pulpen. Kalau huruf lettering itu tuh kita pakai brush pen. Brush pen tuh kayak gini. Sebenarnya brush pen tuh tipenya macam-macam, tapi di video kali ini aku bakal ngajarin kalian lettering pakai brush pen dan pakai spidol. Jadi lettering itu nggak cuma bisa pakai brush pen, kalian juga bisa pakai pulpen, spidol, pensil ataupun alat-alat yang lain. Jadi buat alat dan bahan, kalau kalian mau bikin lettering, kalian itu harus punya brush pen-nya atau nggak spidol. Kalau spidol aku bebas ya nyaranin pakai apa aja. Kalau brush pen, aku nyaranin pakai spidol snowman. Nah ini spidol snowman ini aku saranin ke kalian karena spidol snowman ini itu bagus dan murah buat pemula ya. Kalau akhir-akhir ini aku lagi pakai spidolnya brush pennya dari Joico yang hitam. Brush pen Joico ini ada dua tip, kanan kiri. Tip yang sebelah bawah itu pulpen, sedangkan tip yang atas itu brush pen. Jadi bentuk tip brush pen tuh kayak gini, lancip. Kalian juga bisa pakai brush pen yang lain kalau kalian mungkin ngerasa kalian udah bisa. Tapi aku nyaranin buat pemula, buat kalian yang baru belajar karena nonton video ini, itu aku saranin pakai spidol snowman yang tadi supaya kalian nggak rugi kalau nanti spidol itu rusak, karena brush pen itu kalau pakainya nggak bener, brush pen ini bakal cepat rusak gitu. Karena kan ini nge-fray nanti jadinya kayak jadi nggak bisa bikin upstroke dan downstroke. Jadi daripada lama-lama, oh iya aku lupa, kalau kalian juga harus nyiapin kertas. Kertas ini buat kalian latihan. Sebenarnya di Google tuh udah banyak banget cara latihan lettering yang mungkin di situnya tuh udah ada template-nya. Jadi nanti kalian tinggal kayak gambar. Tapi biar kalian gak ribet ngeprint dan yang lain-lain, aku bakal ngasih tahu caranya. Jadi ikutin terus video ini sampai akhir. Jadi kayak yang udah aku kasih tahu di awal, tip brush pen yang kalian gunain tuh bagian ininya. Nah, bagian yang luncipnya. Dan kalau kalian mau bikin lettering, itu kalian harus kuasain, yaitu dua teknik. Dua teknik itu ada upstroke dan downstroke. Jadi kedua hal ini harus kalian kuasain supaya kalian gampang buat bikin huruf atau kalimat yang bakal kalian pakai waktu lettering nanti. Buat upstroke, contohnya itu kayak gini. Garis tipis ke atas. Buat pakai brush pen, kalian jangan kayak lurus gini, tapi kalian rada miring. Jadi kayak nulis pakai pulpen biasa. Upstroke ini harus kalian kuasain buat bikin garis-garis yang bakal meliuk-meliuk. Jadi upstroke tuh dilihat banget. Jadi kalau nanti upstroke itu udah nggak kelihatan di lettering kalian, itu tandanya brush pen kalian itu udah rusak. Lanjut ke teknik yang kedua, itu downstroke. Ini adalah garis tebal ke bawah. Oke, jadi kalian untuk membuat lettering, kalian harus kuasain dua teknik ini dulu.
di awal-awal, karena ini baru teknik awal, baru pemulaian, baru masuk pintu nih kita. Oke, lanjut ke teknik selanjutnya. Oke, teknik selanjutnya itu kita bakal nyatuin upstroke dan downstroke menjadi satu kesatuan. Jadi contohnya kayak gini. Terus kita balik, yang downstroke dulu baru upstroke. Ini adalah teknik kedua buat kalian bisa memulai lettering. Jadi kalau kalian mau lettering, kalian juga harus bikin ini terus-menerus supaya tangan kalian tuh kebiasa buat bikin letteringnya. Oke, lanjut ke langkah ketiga buat kalian jadi stylogram atau jadi yang bisa bikin lettering. Kalian lanjut ke step selanjutnya supaya kalian bisa menguasai lettering ini. Teknik selanjutnya masih sama kayak yang teknik sebelumnya. Teknik selanjutnya kalian akan gabungin upstroke, dan downstroke sampai panjang supaya kalian bisa lemes tangannya. Jadi nanti waktu bikin lettering atau kalimat yang panjang kalian enak nulisnya. Jadi contohnya kayak gini. Upstroke, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke, downstroke. Lalu dibalik. Downstroke, upstroke, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke. Ini kalian harus lakuin terus-menerus sampai panjang. Kalau kalian bisa, berarti kalian udah bisa menguasai teknik-teknik awal dalam lettering. Sebenarnya di lettering itu tuh ada banyak hal yang harus kalian kuasai, tapi untuk pemula, aku saranin kalian harus menguasai 3 teknik tadi, baru nanti kalian akan bikin kalimat-kalimat yang mungkin bisa menarik dan bisa diimajinasi kalian sendiri. Huruf-huruf lettering itu misalnya seperti ini. Ini huruf A. Ini huruf B. Ini huruf C. Ini huruf D. Ini huruf E. Ini huruf F. Ini huruf G. Ini huruf H. Dan huruf-huruf seterusnya. Sebenarnya setiap orang itu hurufnya beda-beda karena sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Nah, tadi adalah teknik buat kalian yang mau belajar lettering pakai brush pen. Untuk selanjutnya, aku bakal ngajarin kalian buat lettering pakai spidol. Jadi spidol di sini aku pakai spidolnya dari Snowman juga. Kalian boleh pakai spidol warna apapun, tapi di sini aku pakai warna hitam. Sebenarnya caranya sama, tekniknya sama, tapi bedanya cuma di penebalan. Jadi di penebalan ini kita manual karena kan tip spidol biasa tuh cuman kecil, nggak ada luncipnya, nggak ada tebelnya. Bisa dibandingin ya. Ini udah agak bengkok. Jadi itu bedanya. Kalian harusnya udah bisa bedain. Nah, jadi daripada lama-lama, kita langsung aja ke teknik-teknik waktu kita lettering pakai spidol. Oke, jadi di lettering kita pakai spidol, kita juga harus nguasain teknik upstroke dan downstroke. Upstroke and downstroke. Sebenarnya kalau kalian nggak mau bikin manual, ini tip spidol ini tinggal kalian bengkokin kayak gini, kayak spidol aku ini. Udah agak bengkok ini supaya kalian bisa bikin garis kayak gini yang lumayan tebal.
Jadi ini sama tekniknya kayak yang di pakai brush pen tadi, tapi bedanya kita pakai spidol. Oke, lanjut ke teknik kedua. Teknik kedua, kita bakal gabungin upstroke dan downstroke pakai spidol. Yang pertama, kita bakal gabungin upstroke lalu downstroke. Upstroke, downstroke. Upstroke, downstroke. Upstroke, downstroke. Jadi ini contohnya. Selanjutnya kita bakal coba downstroke dulu baru upstroke. Upstroke, downstroke, upstroke, downstroke, upstroke, and downstroke. Ini aku kayaknya belibet salah tadi ngomongnya. Jadi ya intinya kayak gini. Buat kalimat pakai spidol, ini juga sama caranya. Tinggal tekniknya aja. Nah, kayak aku gini. Kalau kalian lagi nulis bikin lettering pakai spidol dan tiba-tiba nggak bisa upstroke dan downstroke, kalian tinggal bikin garis lagi double. Terus kalian blok. Nah, jadi nggak ketahuan kan kalau kalian pakai spidol karena hampir sama kayak pakai brush pen. Aku bakal bandingin. Hampir sama dan mungkin sama. Ya, tuh. Jadi buat kalian yang belum bisa beli brush pen dan di rumah cuman ada spidol, kalian juga bisa bikin lettering. Jadi buat tutorial kali ini sampai di sini dulu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan semoga tutorial cara lettering kali ini bisa ngebantu kalian buat bikin lettering yang bagus, dan aku saranin kalian belajar terus-menerus karena lettering tuh nggak bisa instan. Aku juga dulu tuh aku belajar dari kelas 5, sekarang udah kelas 1 SMP dan itu tuh udah lama banget prosesnya. Dari awal catatan aku tuh kayak yang ceker ayam, nggak kelihatan lettering, dan sekarang jadi lumayan bagus. Jadi aku harap kalian berusaha terus menerus buat bikin lettering. Jadi video kali ini sampai sini dulu. Makasih buat yang udah nonton. Bye bye.